sini ngadepin dokter, begitu di Mabes lari dia. Ada yang komen masa dia pakai mahkota salib, ya? Enggak kan dia Astaga. pakai itu loh, pakai apa namanya, pakai kan nutupin wignya itu loh, pakai apa namanya, kayak sultan-sultan gitulah, raja-raja gitu, gitu. Tapi kan emang itu munafik, kalau udah males itu mah munafiknya luar biasa lah. Makanya dari situ ngelihat ngelihat kalian dipermainkan tuh sebenarnya kalian sendiri yang mau beli produknya ya silakan gitu loh. Bilang Sultan produknya isinya apa, ditambah-tambahkan, dia itu nggak ngerti formulasi, blue-nya luar biasa. Stem cell aja dia nggak ngerti bedain stem cell sama sekretom gitu loh, dia aja nggak ngerti. Mungkin masa nggak tahu? Harusnya tahu dong. Kalau berkecimpung dalam dunia estetik, masa stem cell dengan sekretom nggak bisa membedakan? Lah buktinya kita dikasih sekretom, dia jualnya stem cell. Ayo, kan kita pas kesana dia kan jualnya stem cell. Setelah dokter marah-marahin, kamu ini jadi dokter itu mau bohongin pasien kamu yang datang. Kamu tuh istirahat kerudung. Gitu, jangan ikutin bos kamu. Kalau bos kamu nyuruh bohong, kamu jangan mau ikut-ikutan. Gitu. Kan dokter Nanang tahu sendiri dokter marahnya kayak apa ke dokter di situ. Akhirnya dia ngaku. Iya dok, bener, kita disuruh sama atasan kita jualan stem cell, padahal aslinya bukan stem cell tapi sekretom. Yang aslinya cuma 2,5 juta, dia jual 15 juta. Ngomong Sun. Ada semua, rekamannya ada semua lengkap. Ayo, kalau kamu berani kan sudah dibuka kemarin di Mabes. Kamu malu kan? Muka kamu merah kuning hijau, sak lawyer-lawyernya pisan. Gak bisa ngomong. Ayo, dokter tunggu di persidangan. Masyarakat Indonesia semua bisa lihat. Termasuk para ternak-ternak mujair kamu tuh yang masih ngebelain kamu tuh, ya. Dan nanti dihisap barengan sama kamu, ya. Berkumpul nanti di akhirat sama kamu, kalian semua tuh golongan munafikun semua, kumpul. Gitu. Amin. Terus untuk si Reza Gladys sama si Anus lawyernya, Pak Anus, ya, sama Nepos ditunggu di Jakarta Timur. Kapan kalian mau datang? Datang dong. Jangan cuma storyin saya sampai titik-titik doang. Bilangnya saya kan nggak pernah menyerang dokter, saya kan diem-diem aja. Tapi ngoceh aja di instastorynya igonya itu Reza Gladys tuh. Ngomongin soal udahlah kamu fokus aja ya untuk Reza Gladys, untuk Pak Anus. Silahkan datang ke Polres Jakarta Timur sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Jangan mangkir dari panggilan. Dokter sampai detik ini tidak pernah ada panggilan dari Polres Medan. Mana sini suratnya? Kasih ke dokter. Boker Justiper kan dulu bangga banget kamu sama kru kamu. Kamu dulu bangga banget memasukkan dokter. Kapan dokter dijemput? Masukkan ke Shell. Justiper, Boker sampai detik ini dokter santai-santai aja tuh. Kok nggak dijemput-jemput sih? Mana jemputannya? Mana surat panggilannya? Mana Boker? Nggak ada. Iya. Sekarang gini dokter Nanang bilangnya gini, akan jadi tersangka seumur hidup. Ngaku kalah ya. Ngaku kalah dong, berarti kan nggak bisa jeblosin dokter, cuman bisa menjadikan status dokter tersangka doang. Iya, nggak sanggup ya berarti ya. Hah? Berarti nggak sanggup dong masukin dokter. Ayo, kapan masukin? Dokter tantangin, ayo sini. Kok nggak ada sih dari kalian gitu loh? Ya, Boker ditungguin, Boker Justiper. Cuman bisa jadiin tersangka doang, nggak main gitu mah. Kalau tersangka doang mah dokter bakalan masukin kamu ke Shell, tungguin ya. Iya. Tungguin aja. Kalau dokter tuh bangga menjadikan kalian geng tikus masuk ke dalam Shell tuh dokter bangga. Kalau cuman TSK mah masih biasa itu mah. Gitu. Kamu punya TSK nggak jalan-jalan, dokter nggak jalan-jalan. Gitu. Itu kan. Ayo, yang waras, smart pasti ikutinnya dokter Nanang, dokter Vera, Teh Vera, dokter Ika. Udah itu yang waras, gitu loh. Yang geng tikus, yang gengnya Suneo, gengnya si Begeng, ya udah itu pada belum semua, nyosor semua, SDM-nya nyosor semua. Giliran kalau ngomong sebagai warga, apalagi Nepos bilangnya, datengin dong panggilan. Lu sendiri kagak datang. Besti lu Reza Gladys sampai sekarang nggak datang ke Jakarta Timur. Tapi ngoceh nih belum kemana-mana.
Udah lu temenin pos, lu temenin besti lu, ya. Lu temenin besti lu, ya. Datang ke Jakarta Timur, lu beresin, bantuin. Lu kan Markus kan berarti dengernya, ya kan pos, lu kan Markus. Sekalian Markusin yang di Jakarta Timur, Markusin sekalian. Di Medan gagal, Medan mau Markusin gagal. Nah, sekarang di Jakarta Timur, Markusin sekalian. Gagal nggak coba? Dokter tantangin sini, mana surat panggilan dokter nggak ada sampai sekarang Pak di Medan. Ayo, gitu. Kenapa? Karena nggak cukup bukti. Ya, mereka itu dugaannya dokter mengkondisikan. Jadi dikondisikan, termasuk si Sunil ini juga terlarang. Jadi dia mengkondisikan, matiin dulu. Ya. Dia mengkondisikan kasusnya, gitu. Jadi nggak ada yang benar. Jadi gimana mau naik kasusnya? Orang yang mau dikondisikan kok, gitu loh. Jadi dia udah mandek, stuck gitu. Sedangkan laporannya dokter naik. Sebentar lagi kita dengerin lagi, sebentar lagi tuh si ular tuh sama geng-gengnya. Bentar lagi datang ke panggilan PMJ, gitu. Tuh. Kalau ngajakin mujar-mujarin jangan cuma 1-2 dong, banyakin dong. 1000 kayak gitu, seru biar naik algoritmanya. Yuk. Ya. Tuh ada Bang Sunan tuh, Bang Sunan naikin, Bang Sunan. Aku mau tanya nih, Bang Sunan naikin. Ya. Mas host ini kali ya. Bang Sunan coba, Bang Sunan naikin, Bang Sunan. Berarti mau tanya nih masalah si ular nih, gimana nih kasusnya nih? Kamu terus dicari namanya dicari. Itu ya itu ya. Oke, doktif tuh. Ini jadi doktif nih sesinya yang ini. Bang Sunan. Digedein. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, Bang Sunan. Bang Sunan, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat semua. Sehat Bang Sunan? Sehat, alhamdulillah, dok. Bang Sunan ada yang lucu Bang Sunan. Ya, Semalam ada yang memamerkan petitum dari Pengadilan Jakarta Selatan Bang Sunan, rapid. Ternyata petitum itu dibuat seolah-olah adalah putusan. Padahal petitum itu apa Bang Sunan? Tolong jelasin Bang Sunan, petitum itu apa Bang Sunan? jadi gini, pertama-tama saya mau menyampaikan mungkin ke para netizen yang belum mengetahui. Jadi minggu lalu saya sudah mendampingi saksi kunci dari laporannya Doktif atau Dr. Samira di Keamanan Negara Subdit ya. Di Reskrim Polda Metro Jaya, yang dimana saya dapat pastikan kasus ini yang dilaporkan oleh Dr. Samira atau Doktif melaporkan Sheila Saukia, suaminya, dan Arif Apanda and the Gang itu jalan, kasusnya berjalan. Jadi kemarin begitu saya tanya sama penyidik kenapa ini lama sekali, dia bilang pihak sana banyak mengulur-ngulur waktu. Ya dengerin ya, mengulur-ngulur waktu, dipanggil nggak datang. Ya, dipanggil 2 kali, alasan gini gitu. Baru datang baru setengah jalan, diperiksa, alasan begini begitu, minta ditunda lagi gitu ya. Jadi memang dari pihak sana yang diduga mengulur waktu. Entah maksudnya apa, cuman yang pasti kemarin saya sudah dampingi, saya sudah bicara, tegaskan kepada penyidik bahwa para pelaku ini ya, salah satunya Arif Afanda yang sudah dilaporkan di Subdit Keamanan Negara di Reskrim Polda Metro Jaya ini sudah melakukan lagi perbuatan yang sama terhadap klien saya Dr. Oki di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu sama sekali motifnya dengan apa yang dilaporkan, apa yang dialami oleh Doktif ya. Sehingga kemarin saya minta ini untuk segera diproses karena orang ini sudah melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang sama. Itu. Nah, untuk tadi saya dengar sekilas tentang terkait dengan Dr. Andreas, saya dapat pastikan dia akan terbawa dalam kasus peristiwa penyerangan TV One. Saya pastikan. Ya, saya pastikan karena kami kemarin sudah menggelar jumpa pers pada hari Jumat. Ya, kami sudah sampaikan bahwa terekam jelas ada video yang kami miliki dan akan kami jadikan alat bukti bahwa seseorang yang diduga telah melakukan pemukulan terhadap saya adalah pengacara atau kuasa hukum daripada Dr. Andreas. Ya, itu saya dapatkan info dari mulut si pelaku yang
melakukan pemukulan. Kan saya tanya, Anda siapa? Anda datang ke sini sama siapa? Saya datang ke sini diajak Dokter Andreas. Oh, Dokter Andreas yang mana? Apakah dia diundang di TV One? Nah, ada pengakuan dari si pemukul bahwa Dokter Andreas lah yang mengkoordinir orang-orang yang datang malam itu dari kubunya DRG. Nah, lalu di rekaman video terlihat jelas pada saat si pelaku pemukulan terhadap diri saya diamankan oleh security daripada gedung epicentrum, Dokter Andreas dengan paniknya di belakang ya berbisik kepada si pelaku pemukulan yang diamankan meminta sesuatu. Ya. Nah, dan terekam jelas di video itu ternyata sesuatu yang diminta oleh Dokter Andreas adalah kalau nggak salah seperti HP ya, handphone. Betul. Nah, lalu setelah si pelaku pemukulan memberikan handphonenya kepada Dokter Andreas, dengan segera Dokter Andreas meninggalkan TKP, tempat kejadian perkara, meninggalkan studio itu. Betul. Nah, pertanyaannya ini sangat apa ya, lucu gitu loh. Ada apa dalam handphone itu sehingga ya harus segera diamankan atau diambil oleh Dokter Andreas? Ada apa? Ada kata-kata atau ada suruhan apa dalam handphone itu, ya? Nah, itu jelas, terlihat jelas, terekam jelas. Karena Gitu. emang banyak banget kemarin juga dia chat bersama dengan Nepos, dia bilang ada chat bahwa dia itu dugaannya Doktif ya, dia menghubungi entah penyidik atau gimana yang di Polres, dia bilang, "Bang, tolong dibantu segera jemput Doktif," gitu. Dan dijawab, "Siap, Dok," gitu. Nah, itu di handphone itu kan Doktif juga curiga, apakah ada di handphone itu siapa nih, gitu loh. Pelakunya sampai sekarang statusnya kasusnya Doktif itu mandek di Medan. Gitu loh, nah, itu kan nggak jelas. Sedangkan dia dengan PD-nya kemarin pengen masukin Doktif ke Shell. Doktif pasti kan nggak bisa ya, bokir ya, nggak bisa. Ya udah, kamu jangan pedean. Sekarang kamu cuma pede bilang tersangka seumur hidup. Nah, nanti kita lihat Bang Sunan dia mau ngeceh apa lagi tuh? Mulut lemes tuh dokter laki satu tapi lemesnya nak udah bisa. Gitu loh. Iya, yang pasti dia akan terbawa dalam laporan saya, ya. Karena patut diduga dia yang mengkoordinir orang-orang atas keterangan daripada si pelaku pemukulan. Ya, kalau memang handphone itu nggak ada apa-apa, kenapa langsung diminta dan dia langsung bawa pergi? Ada banyak gitu. rahasia di situ dan itu akan menyangkut banyak orang dugaannya dokter sih gitu. Iya. Bongkar luar biasa. Betul. Ya. Dan kalau Doktif bisa lihat, orang yang juga melakukan pendorongan lalu mau pukul saya itu di dalam acara tersebut itu duduknya di baris pertama dan persis di sebelah siapa ibu-ibu siapa namanya tuh, ibu siapa ya? Yang di mana-mana selalu ada itu ibu. Alah, namanya siapa sih, saya lupa. Yang rambutnya panjang itu loh, Bu. Siapa? Ya, saya lupa lah itu FS ya? istilahnya. Siapa sih? FS. Iya, intinya si pelaku yang mendorong saya dan mau pukul saya itu terekam jelas ada duduk di sebelah kanannya ibu-ibu tersebut, gitu ya. Ya. Jadi nanti akan saya panggil semua. Saya akan minta pertanggungjawabkan dan perannya apa di situ semua. Tapi kan Bang Sunan, Doktif lihat sempat dielus-elus pundaknya itu loh. Ya, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu maksud. Ya. Sempat kan VT-nya di kontennya dia berusaha untuk ngelos-ngelos Bang Sunan. Artinya dia melihat bahwa ada keributan di studio malam itu ya. Tapi dia sibuk langsung me-WhatsApp orang-orang yang saya kenal. Dan orang-orang tersebut semua memperlihatkan dan laporan kepada saya bahwa si ibu itu minta tolong sama si orang-orang ini, kan nggak ada keributan ya, tolong tidak ada keributan, tolong tidak ada premanisme, tidak ada pemukulan. Dia bicara WhatsApp seperti itu kepada beberapa orang, ya. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi yang pasti orang itu menyampaikan dan memperlihatkan kepada saya. Nah, ini kan agak lucu. Ada apa ini? Ada apa? Betul. Dia menyampaikan kepada orang, nggak ada apa-apa ya, nggak ada keributan, nggak ada pemukulan. Tapi faktanya terekam di video, dia ada di situ. Dia juga tepuk-tepuk punggung saya berapa kali. Dia melihat kejadian itu. Benar. Tapi kenapa harus dia sampaikan kepada orang-orang, harus berpesan bilang, jangan ada pemukulan ya, jangan bilang ada keributan ya. Ada apa? Itu loh. Kenapa dia sepanik itu? Ya, kan dia kalau nggak salah dia pernah bilang dia kenal saya, dia kawan saya. Harusnya yang benar kalau memang dia kawan saya,
Dia telepon saya malam itu, Bang Sunan nggak apa-apa. Tadi ribut-ribut, rame-rame nggak apa-apa, nggak ada luka. Harusnya seperti itu. Tapi malah dia tidak melakukan itu kepada saya yang katanya kenal, katanya teman. Dia malah menghubungi orang-orang yang ada di situ bilang, nggak ada ribut ya, nggak ada premanisme, tidak ada pemukulan, tidak ada keributan, kan jadi lucu, ya kan? Lucu. Buat apa? Gitu loh. Itu sih masih yang ini ada lagi yang lebih lucu, Bang. Dia Ya. itu menghubungi istri dari petinggi ID, Dokter Nanang, Ikatan Dokter Indonesia. Mau Dia ngapain? menghubungi istri dari petinggi ID, di mana petinggi ID itu nggak mau ikut-ikutan. Dia bilang ini kasus sudah viral dan Anda itu memang diduga bersalah menjual tomat putih. Jadi gini, si Nepos ini dimintain tolong sama Suneo ceritanya. Oke. Untuk menghubungi ID-nya, karena kan ID itu kan sekarang sudah nggak mau lepas tangan ID-nya. Ikatan Dokter Indonesia sudah nggak mau nge-backup Suneo lagi, udah lepas dia, oke. Apalagi kasusnya sudah ke PMJ, sudah naik sidik kan, oke. Terus dia minta tolong lah sama si Nepos. Jadi Nepos ini Markus, Bang, emang Markus dia. Nah dia ngubungin si Nepos ngubungin lah ibu yang suaminya petinggi ID. Nah chatnya semua lengkap, chatnya itu chat dari nomornya si Nepos, ada semua lengkap. Dia minta tolong supaya suaminya itu ngebantuin si Suneo gitu, nggak mau ikut-ikutan. Nah, segitunya ke ID, aduh, dia bilang, dokter bilang, lu ngapain sih Suneo minta tolong Nepos segala? Udahlah Nepos tuh urusin kasusnya di Jakarta Selatan aja, dia pusing. Dia tuh Markus gitu loh, Bang. Udah terbukti 1000% dia tuh Markus. Yang di Medan pun dimarkusin sama dia. Yang di Medan dia itu pergi kumpul di kafe barengan. Di situ ada Boker, ada Nepos, ada Begeng. Kumpul di kafe ada semua, Bang. Iya, nanti di laporan saya juga pada kumpul semua, mereka nggak apa-apa. Iya, mereka tuh di Medan kumpul, ngapain sih? Gitu loh, mau ya sendiri gitu kayak dokter tanggang ke gelanggang sendiri. Kalian ini mainnya gerombolan. Gitu loh. Apa sih kalian ini? Bukan, makanya saya pertanyakan pada acara malam debat di salah satu stasiun televisi swasta, apa kapasitasnya ibu itu, ya? Satu, apakah dia seorang advokat atau bagian dari kuasa hukum DRG, ya? Ataukah dia asisten pengacaranya DRG? Ataukah dia seorang artis? Ataukah dia seorang jurnalis? Atau seorang apa kapasitasnya datang pada malam itu, gitu loh? Iya. Ya, saya pengen tahu kapasitasnya apa. Dokter Gitu loh. Nanang Mas Rani, Bang Sunan, ingat nggak pada kasus sebelum persekusi tanggal 17 Januari 2025 di pagi hari kan kita kan kumpul bersama dengan Badan POM, bersama dengan Dokter Taruna. Ya. Ya kan? Nah, seminggu sebelumnya itu kan kita dapat undangan dari Badan POM untuk datang. Ya. Nah, di situ salah satunya ada Nepos, ya. Dokter bingung, Nepos itu diundang tuh dasarnya apa? Gitu loh. Apa dasarnya dia diundang? Nah, ternyata Ini mungkin di sini ya apa namanya netizen bisa menjawab kira-kira kapasitasnya ibu ini selalu ada di urusan A, B, C, D, ada di sana di sini, urusannya apa ya? Sebagai apa ya perannya ya? Sebagai kuasa hukum kah? Sebagai keluarga kah? Atau sebagai orang yang ditunjuk untuk menjadi jubir atau menjadi seksi report gitu loh. Saya masih bingung. Markus kan dapat duit, Bang. Kalau Markus, abang ini kan dia kan dapat duit dari markusin kasusnya orang, Bang. Tuh. Abang ini jangan pura-pura nggak tahu dah. Nanti dokter kan yang ngomong, abang yang mancing, dokter yang buka, kan gitu. Kan dia sebenarnya bukan pengusaha beneran, Bang. Kan dia ada hubungannya sama Jutun the Doll, Bang. Abang kan kita udah diskusi kemarin. Abang sampai kaget dengan informasi yang dokter punya. Kok dokter punya tahu semua? Kok dokternya lebih baik pura-pura nggak tahu aja deh, Bang. Padahal dokter tahu semua, gitu. Kan dia pengusaha ebol-ebol. Jadi dia itu bingung gimana cari duit dari markusin kasus juga, gitu. Ya tapi kan gini loh, orang harusnya tetap harus ada ininya, ada legalitas, ada legal standingnya sebagai apa gitu loh. Ya kan, dia hadir muncul misalnya di TV atau muncul di kegiatan, harus ada legal standingnya sebagai apa? Sebagai musuh bebuyutan didengkot dari Nikita Mirzani, boleh nggak ya sebagai begitu? Tapi nggak juga, orang-orang kayak kemarin debat di stasiun televisi swasta itu kan apa ya istilahnya, sebagai apa saya bingung. Itu kan pengacara semua harusnya yang datang ya.
Gitu loh. Bingung saya makanya. Padahal SD apa SMP lulusan dia juga kagak jelas itu. Dia begitulah, kagak nggak paham. Cuman sebenarnya sih dokter juga menduga ini pengalihan isu dari Jutun Dedolnya itu sih bang. Jadi supaya itu nggak kedengar lagi karena kan diduga kan suaminya kan Cencen itu kan ada kaitannya diduga ya. Nah itu supaya kan Bang Deddy Corbuzier kan juga ngomong tuh. Nah gitu. Jadi ya kita nggak tahu ya gimana itunya. Akhirnya kan sekarang tenggelam juga beritanya. Seperti itu. Apakah ada kaitannya dengan itu? Nah kita nggak tahu tuh. Gitu. Kalau saya emang nggak tahu, cuman setahu saya kenapa harus ada selalu muncul di acara-acara atau apa namanya di kegiatan atau di pengadilan atau di ya makanya saya tanya kapasitasnya apa ya gitu, ada yang tahu nggak, ada yang bisa jawab nggak ya, saya nggak tahu soalnya. Sampai Ini ada dia, penasaran aja. netizen duta nimbrung tuh bang. Duta nimbrung, duta dalang, udah dalang dia mah dalang. Oh nanti kalau dalang nggak dalang dok, nanti itu akan terungkap di laporan saya nanti gitu loh, karena kan gini loh, jelas ada pelakunya, pelaku yang nyuruh siapa, yang koordinir siapa gitu loh. Iya. Dalangnya siapa nanti kan akan terungkap. Bang, ada yang nanya nih bang, abang kan deket sama suaminya, tanya aja sama suaminya gitu bang, katanya bang. Deket sama suaminya, tanya sama suaminya. Suaminya repos bang, tuh. Oh. Berani nggak bang gitu katanya, bang Sunan kan deket sama suaminya. Nanya soal apa ya? Soal peran serta itu ngapain sih gitu kalau udah Boyo dinasehati bininya gitu di rumah aja kayak gitu, ngapain sih ikut-ikutannya kepengen artis gitu. Oh. Boleh, Saya kebetulan belum pernah nanya soal itu sih memang. harus bang, tanya bang. Salib pasti nanti beritanya. A1 pasti gitu. Iya. Tanya. Karena kan sebagai suami kan harusnya kan dia bertanggung jawab terhadap istrinya. Masa istri nggak bisa ngendaliin istrinya gitu loh. Ya kan, ada apa sih? Ini sebenarnya apakah termasuk golongan suami takut istri atau gimana sebenarnya? Gitu bang, tanyain kenapa kok nggak bisa nasihatin bininya di mana-mana, ngikut aja kagak jelas. Iya, coba nanti saya coba tanyakan begitu ada kesempatan ya. Karena ya gini, karena kan yang saya tahu apa yang tindakan di luar rumah itu kan yang dilakukan sama istrinya itu kan belum tentu suaminya selalu tahu gitu loh. Ya. Jadi saya nggak kepikiran mau nanya suaminya. Justru mungkin lebih tahu para netizen, kapasitasnya apa mungkin netizen lebih tahu. Makanya saya bertanya. Kan hidupnya satu rumah sama suaminya bang, coba ditanyain bang, aku juga penasaran tuh itu karena aneh ini gitu loh, kenapa kok apa namanya bisa sampai kayak nggak ada, kayak dol gitu loh, remnya tuh dol gitu, kayaknya kok nggak ada yang nasihatin, nggak ada yang apa gitu loh, kok semua. Nggak ada, kita percaya ya segala sesuatunya tuh ada batasan dan ada remnya. Ya kayak kita nyetir mobil aja, bawa motor kalau nggak ada remnya pasti kita nabrak. Dah itu sudah memang konsekuensi kehidupan seperti itu. Ketika kita mengendarakan motor, mobil, sepeda sekalipun nggak pakai rem atau main tabrak terus pasti ujungnya nabrak, jatuh jadi korban. Itu. Tapi abang Ya. kan tahu kan, Bang Sunan tahu kan chatnya Bokir ini ke Nepos kalau minta tolong soal kasusnya dokter yang di Medan, ikut bang, di Medan pun ikut. Saya belum tahu karena mungkin nanti saya akan minta melalui laporan saya itu handphone kenapa diamankan terus dibawa pergi kan gitu. Mungkin kayak ada di situ, mungkin ya. Mungkin ada di situ. Iya, itu. Terus juga Bang Sunan tolong dikencengin, Bang Sunan bilangin minta si Pak Anu segera datang sama kliennya di Jakarta Timur untuk ngasih kesaksian Bang. Karena dia terus mengulur-ngulur waktu nih Bang. Sedangkan dia di podcast semua bisa datang, gimana Bang? Ya, jadi nanti juga Soalnya Pak yang di Jakarta Timur itu Bang, itu juga kasusnya sama melibatkan Arif Afanda, diduga melakukan pelecehan seksual itu, apa namanya ya itulah pokoknya gitu, takutnya kan terkena itu nanti, gitulah pokoknya. Iya. Jadi asosiasi. Ya biarin aja sekarang mereka lagi memainkan peran pura-pura jadi mafia yang kebal hukum, terus bisa melakukan penyerangan, melakukan bullying, melakukan intimidasi terhadap orang gitu ya, nggak apa-apa.
Nomor satu, kita harus yakin bahwa Tuhan tidak tidur. Ya, kedua, hukum ini berjalan. Saya pastikan 1000% hukum berjalan. Ya, gitu loh. Kalau Pak Sunan sudah dorong, ada contohnya, satu pengacara terkenal, pengacara kaya raya, pengacara politikus. Kalau Pak Sunan sudah fokus, dia masuk. Kemarin masuk di Polda Metro Jaya ditahan. Ya, ada rekam digitalnya, ada beritanya, ada orangnya. Jadi, ya jangan merasa kebal hukum, jangan merasa hebat. Sudah ada contohnya. Seorang Sunan Kalijaga masukin pengacara terkenal, pengacara kaya raya dan pengacara politik yang dekat dengan pimpinan partai-partai politik. Saya masukin. Ya. Apa yang saya sampaikan sore ini saya pertanggungjawabkan karena memang ada rekam digitalnya, ada semua buktinya, orang ini saya masukin. Itu, Dok. Oke. Makanya saya agak ketawa aja kalau ya ampun nah, baru mereka orang yang levelnya jauh di atas mereka aja saya masukin kok, Dok. Iya, ini saya cerita fakta berdasarkan bukti, ada rekam digitalnya. Gitu. Betul. Jadi tenang aja, Dok. Dokter tetap berkarya, dokter tetap menjaga produk-produknya dokter, jangan sampai difitnah, dipelintir sama mereka. Kerjanya nge-review sementara produknya nggak benar kan gitu. Iya benar, tapi kan sebentar lagi dokter bakalan jadi satu PT. Kalau begitu dirubah PT semuanya ganti NA, Bang. Pasti ganti NA semua, nggak boleh. Jadi begitu kita kan ada dua nih sekarang, CV sama PT. Ya. Jadi Badan POM diwajibkan memiliki satu naungan sub account, itu satu PT. Oke. Begitu satu PT semua akun NA-nya jadi berubah alamat dah. Gitu. Oh ya Ada memang begitu. itu benar, itu baik dan benar secara administratif. Gitu loh. Jadi memang harus dikasih pencerahan juga bahwa itu bukan artinya produknya jelek makanya ditarik atau dicabut. Gitu loh. Dan tapi karena ada perubahan administrasi. Itu udah habis lama, yang itu udah diganti NA yang baru, nggak ada penarikan sama sekali. Iya, artinya ada perubahan administratif. Betul. Gitu loh. Gitu. Nah, cuma gini loh, Dok, yang saya bingung ya. Saya jujur bingung sampai sekarang. Kan BPOM sudah resmi mengeluarkan daftar produk-produk skincare atau kosmetik yang tidak ada izin atau berbahaya. Lalu pertanyaan saya, apa tindakan pemerintah? Ya, apa tindakan konkretnya pemerintah setelah mengumumkan gitu loh? Nah, jadi ini apa mesti nunggu ada korban baru melapor gitu Bang, loh. sebenarnya yang harus dinaikin Tevera. Tolong dinaikin Tevera. Tevera ini selalu sering mengadu ke Badan POM. Tolong dong dinaikin Tevera. Udah Nanang ini yang bisa jawab banget nih Tevera nih. Tevera tolong dinaikin dong. Jadi ada di Teveranya, Dokter. Ada Tevera. Coba Tevera ditelepon aja dulu ya, diituin ya. Karena coba setengah jam gitu ya, setengah jam itu masuk pasnya. Gitu.